Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 2 bulan Juni tahun 2023, bersama dengan saya Pendeta Aji Santoso Mitalimpa, Resort GKI Prukcahu, akan mengajak kita di dalam pembacaan dan perenungan dari kebenaran firman Tuhan yang diambil sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu Perjanjian Lama, Ayub pasal yang ke-38, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-21. Namun sebelum kita membaca dan lebih jauh merenungkan dari kebenaran firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Tuhan kami Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus atas genap penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam setiap keberadaan dan kehidupan kami. Bila mana pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan kami mau lebih jauh belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, biarkanlah roh hikmat dan kebijaksanaan ada di dalam setiap hidup kami, hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, terlebih kami juga boleh menerapkan kebenaran firman-Mu di dalam hari lepas hari kami. Di dalam dan oleh Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Ayub pasal yang ke-38, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-21, di bawah judul perikop Kekuasaan Tuhan di Alam Semesta. Yang akan saya bacakan, demikian bunyi dari kebenaran firman Tuhan. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semua itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya? Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, di mana menceritakan tentang seseorang yang bernama Ayub. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kalau kita lihat latar belakang siapa seorang Ayub ini, itu bisa kita lihat pada Ayub pasal yang pertama, di mana di sana diceritakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Begitu juga di dalam kesalehannya ia diberkati oleh Allah. Ayub juga sebagai orang terkaya di sebelah timur. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian, Ayub juga memiliki keluarga yang dapat dikatakan sangat bahagia karena ia memiliki istri dan anak-anak terkasihnya. Namun ternyata di dalam kebahagiaan yang ia rasakan, yang ia miliki, ada pembelajaran, ada pendewasaan yang dinyatakan Allah di dalam kehidupan Ayub. Yang dimana dimulai dari ketika pertemuan antara Allah dan para malaikat, di situ juga terdapat iblis. Dan di dalam pertemuan itu terjadi yang namanya interaksi antara Allah dan iblis.
Bahasa sederhananya saya gambarkan seperti ini. Ketika dalam pertemuan itu Allah bertanya kepada iblis, "Hai iblis, ketika engkau berjalan mengitari dunia ini, adakah kau menemukan seorang hambaku yang amat taat dan saleh?" Lalu iblis merespon perkataan dari Allah itu, "Ya tentu Allah. Ayub bisa saleh dan taat, bahkan ia setia kepada engkau. Itu ada sebabnya. Sebabnya adalah karena engkaulah yang memberkati kehidupan Ayub. Begitu juga engkaulah yang menyertai, melindungi kehidupan Ayub. Sehingga ia memiliki kehidupan yang nyaman." Ya, namanya kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, tentu sangat mudah untuk seseorang taat dan setia. Coba apabila kebahagiaan, harta benda orang yang disayang itu dihilangkan, tentu dia tidak akan taat lagi kepada engkau. Nah, demikianlah bahasa sederhananya yang saya gambarkan. Namun, Allah juga memberikan respon dari challenge, tantangan yang diberikan, yang diajukan oleh iblis ini. Kemudian Allah memerintahkan iblis untuk mempersilahkan, memberikan kuasa kepada iblis untuk menguji ketaatan dan kesetiaan Ayub. Kemudian dilanjutkan secara satu demi persatu, iblis memperlihatkan caranya, cara terbaiknya untuk menggoda, untuk menghilangkan kesetiaan dan ketaatan Ayub. Dimulai daripada kekayaan, satu demi persatu dijarah, kemudian satu demi persatu juga menghilang akibat bencana. Bahkan orang yang dikasihinya, anak-anak yang dicintai oleh Ayub ini juga turut mati akibat bencana. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ternyata di dalam keadaan itu Ayub memberikan respon, tanggapan. Ayub tidak menyalahkan Allah. Ia tidak memaksa Allah untuk mengerti keberadaan atau pergumulan yang ia rasakan pada saat itu. Melainkan, ia menyadari, apapun yang kudapatkan daripada Allah, ketika kembali juga akan ke Allah, itu adalah hak Allah. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita, Ayub pasal yang ke-38, ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-21. Ini memperlihatkan bagaimana pergumulan yang dialami oleh Ayub ini diberikan respon oleh Allah sebagai bukti pembelajaran, bukti untuk mengingatkan Ayub di dalam keberadaannya, siapa dia, dan bagaimana semestinya hal yang harus ia lakukan sebagai seorang ciptaan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dalam respon itu jawaban Allah atas pergumulan yang Ayub alami sungguh amat mencengangkan. Ia sama sekali tidak menyinggung moralitas Ayub, baik dengan membenarkan ataupun juga mempermasalahkan berbagai pandangan yang diajukan oleh teman-teman Ayub. Namun sebaliknya, Allah mengajak Ayub keluar dari melihat masalahnya dengan melihat kedaulatan Allah atas alam semesta ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, dalam percakapan pertama, pasal yang ke-38 hingga pasal yang ke-39, di mana Allah menantang pengetahuan daripada Ayub tentang alam semesta dan tentang dunia, binatang, serta ciptaan-ciptaan daripada Allah. Allah bukan bermaksud untuk memberikan pengujian atau menguji Ayub itu. Sebab, meskipun Ayub memiliki pengetahuan, belum tentu ia dapat memahami seluruh alam semesta. Nah, tujuan Allah adalah Ayub dapat menempatkan dirinya secara tepat di hadapan Allah itu sendiri. Kalau Ayub pernah menantang Allah sebagai pihak yang setara dengannya, maka kini Allah menantang balik Ayub sebagai manusia. Ayub harus ingat bahwa ia adalah seorang manusia. Ia juga adalah seorang ciptaan.
Ia adalah bagian dari ciptaan Allah yang sangat luas dan yang sangat menakjubkan ini. Ia hanya ciptaan tetapi dianugerahi kemampuan nalar dan merefleksikan hidup ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertanyaan-pertanyaan retoritis Allah ini bukan untuk dijawab, melainkan untuk direnungkan bersama-sama pula. Dengan perenungan ini diharapkan Ayub sadar akan dua hal. Yang pertama, Tuhan berdaulat penuh atas semua ciptaannya, termasuk manusia. Dan oleh karena itu, Ayub perlu belajar tunduk dan taat pada pengaturannya, pada rencananya akan kehidupan hidup ini. Dan yang kedua, manusia lebih penting daripada ciptaan lainnya. Maka Ayub layak percaya sepenuhnya bahwa Allah peduli akan nasib daripada Ayub ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat penderitaan menyapa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, langkah terbaik adalah menyapa Allah di dalam doa dan menyambut firman-Nya. Keagungan karyanya dan keindahan karakternya akan menyejukkan diri kita dan meyakinkan kita kembali bahwa tidak pernah Dia meninggalkan kehidupan kita. Tidak pernah Dia membiarkan kita berjalan sendirian, memikul beban berat sendirian. Sebab janji Allah, Ia akan menyertai, menuntun kita di dalam rancangannya yang mulia. Biarkanlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberikan pembelajaran, boleh mengingatkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh merenungkannya dalam hari lepas hari kita, bahwa dalam setiap apapun yang kita lakukan dan kerjakan, apapun itu di dalam suka bahkan duka citanya, ketika kita menaruh semuanya di dalam Tuhan dan percaya di dalam rancangannya yang ajaib, maka tentu semuanya boleh mendatangkan sesuatu yang amat luar biasa. Shalom Immanuel. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca maupun kami dengarkan, terlebih kami renungkan bersama-sama. Biarkanlah kebenaran firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat berbuah yang manis dan lebat di dalam setiap keberadaan dan kehidupan kami hari lepas harinya. Entah itu dalam setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab, serta pelayanan yang boleh kami lakukan dan kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman kebenaran-Mu juga yang boleh mengajarkan kami bahwa dalam setiap kehidupan kami dan keberadaan kami, jika kami taruh di dalam pertolongan Tuhan, di dalam campur tangan Tuhan, maka semuanya juga boleh akan menjadi berhasil. Dan setiap persoalan yang boleh kami tempuh, suka bahkan duka, jika kami taruh semuanya dalam Tuhan, maka Tuhan akan datangkan semuanya menjadi berkat dan pengajaran. Terima kasih Bapa Sorga dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini juga kami bersama-sama ingin berdoa kepada jemaat-Mu, yaitu Jemaat Galilea Datakoto dan Olung Hanangan. Mari Tuhan juga boleh lawat, Tuhan juga boleh berkati jemaat-Mu ini. Biarkanlah setiap visi dan misi yang ada di dalamnya, cita-cita dan harapan yang hendak ditempuh, Tuhan turut campur tangan dan memperlengkapi semuanya, sehingga semua yang mereka lakukan, mereka kerjakan dalam setiap pelayanannya, dijadikan berhasil di dalam pertolongan Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, boleh memberkati para pekerja yang ada di dalamnya, para pendeta, penatua dan diakon, bahkan dalam jemaat-Mu yang turut ambil bagian di dalamnya.
Biarkanlah Tuhan juga boleh memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan, bahkan perlindungan, sehingga melalui mereka ini dapat menjadi tempat contoh dan teladan bagi jemaat yang lain di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya melalui jemaat-Mu ini begitu banyak akan orang selalu boleh belajar dalam kebenaran firman-Mu, dan semakin banyak juga orang yang semakin rindu untuk menjadi pelaku, bahkan menjadi saksi-saksi kebenaran Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus, inilah harapan pinta dan doa kami yang kami naikkan di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada para murid pada ribuan tahun yang lalu, begitu juga Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.